Bertani itu kesannya bahwa bertani organik itu ongkosnya mahal. Memang untuk masyarakat itu sulit untuk ke organik. Ya kita memang banyak kendala, Mas. Balik lagi untuk konsumen yang bijak. Jadi jangan kita rusak, tetapi kita harus memperbaiki untuk diwariskan ke anak cucu. Kalau ini adalah POC, ini pupuk kocor. Nah ini POC. Nah oke. Ini dari POC yang kita buat ini dari daun-daunan yang daun yang mengikat N. Nah daun mengikat N, sehingga nanti yang kita berikan adalah kita aplikasikan di tanaman, yaitu mengikat N yang kita berikan. Habis itu ini adalah urin kelinci. Kelinci yang ini adalah hasil fermentasi APH tadi yang kita campur. Nah, APH tadi kita campur jadi di sini. Nanti kita aplikasikan 1 liter itu untuk 1 tangki. Di budidaya ini pertama kita harus tahu sejarah lahan dulu. Habis itu kita tahu tanah ini dulu bekas apa sebelum kita masuk ke pertanian organik. Yang kita tahu lahannya, habis itu kita harus tahu sumber airnya juga dari mana. Nanti bagaimana cara berbudidayanya. Tiga-tiganya ini adalah untuk pengendali agensi hayati, ini APH. Jadi untuk pengendali hama. Ya, untuk pengendali hama. Kalau ini adalah pestisida hayati dari bahan-bahan alami semua. Oke. Ini adalah fungi. Jamur. Ini dari pon-pon. Ini ada kunyit, ada jahe, temulawak, temu ireng, ada serai, ada buah mahoni. Habis itu juga pemupukan. Pemupukan tadi juga kita sudah menggunakan pupuk organik padat dan kita juga menggunakan pupuk organik cair. Kenapa kita menggunakan pupuk organik cair? Karena untuk memacu pertumbuhan lewat daun. Kalau pupuk organik padat itu memacu pertumbuhan dari dalam tanah. Namanya berorganik berarti kita adalah tanaman sehat atau tanaman ramah lingkungan. Berarti kita harus ada pencegahan di situ, pencegahan hama. Berarti kita harus mengaplikasikan agensi hayati. Nah, agensi hayati ini adalah untuk pengendalian hama di dalam budidaya ini. Nah, di dalam pertanian organik kita harus tahu jenis-jenis hama apa saja. Musuh alami kita bisa tahu. Musuh alami itu apa saja. Habis itu juga penyakit apa saja yang akan menyerang tanaman kita. Sehingga itu sebenarnya hama ini kita tidak membasmi, tetapi kita harus mengendalikan.
sehingga kita harus memberikan, mengaplikasikan untuk mencegah sebelum hama ini terjadi, berarti kita harus memberikan pengaplikasian di depan. Kan kita sudah nggak pakai kimia, itu kita siapkan pupuk organik yang sudah diolah, itu pupuk padat dan cair. Kita memang tanah itu kan dalam perubahan itu memang untuk pemulihan ya, pemulihan tanah supaya subur itu kita support dengan pupuk organik padat. Ya kita memang banyak kendala Mas, tidak semudah membalikkan tangan. Jadi kita sama anggota saja kita ngajak pada nggak mau, dia pokoknya minded di kimia. Kalau kimia kan begitu dipupukkan kan langsung baik, bagus, hijau royo-royo. Tapi kalau yang organik kan pelan-pelan, tanaman itu enggak akan hijau. Jadi memang hijaunya itu hijau gimana ya, kurang begitu mantap. Kalau kita berbudidaya konvensional, itu harga jualnya biasa aja gitu. Nah kemudian dalam kepengurusan ingin beralih ke organik. Tetapi untuk beralih ke organik itu nggak gampang gitu, karena harus ada masa konversi gitu. Jadi masa konversi itu paling nggak 2-3 tahun. Karena sebelumnya sudah ada residu anorganik kimia di dalam tanah, kemudian itu perlahan-lahan paling tidak 4-5 kali musim tanam, kemudian bisa kita sertifikasikan gitu. Ya memang teorinya memang gitu, teorinya itu belum bisa sekali seperti instan, belum bisa seperti kimia, tapi sebetulnya setahun itu sudah kelihatan. Ya paling enggak 1 tahun lah, kalau 6 bulan saya kira belum, tanah itu belum jadi. Kita membenahi untuk pemupukan itu Mas, cuma itu. Dan memang kita untuk membaca dan tanah bisa itu, dami-dami itu kita baca, kita balik itu kan menjadi tanah itu jadi gembur, menjadi subur, untuk mengurangi kita pupuknya. Kalau konvensional itu di pasaran umum kan banyak Mas. Kalau organik memang harus mempunyai kemitraan Mas. Kemitraan seperti koperasi itu. Seperti ini, seperti sekarang ini organik itu dipul sama koperasi Kopakyo yang termasuk yang dipelopori oleh Pak Nasrun sama Pak Bangun. Ya. Itu kita berbicara organik ini ya sebenarnya image ini kita harus merubah image petani dulu. Image petani itu kesannya bahwa bertani organik itu ongkosnya mahal dan harga jualnya sama dengan konvensional. Tetapi ketika ini kita sudah berkomunitas, kita sudah berkooperasi, membentuk suatu organisasi koperasi ini sehingga mulai dari hulu ke hilir kita berbicara organik itu sebenarnya ongkosnya murah dan harga yang kita dapatkan nilai ekonominya tinggi.
Memang kalau padi ditanam dengan menggunakan pupuk anorganik gitu, itu produksinya bisa tinggi, bisa 7 sampai 8 ton gitu. Tetapi kita dengan bahan-bahan seresah atau bahan organik yang di rumah, pupuk kandang gitu kita berikan ke ke padi, tanaman padi itu pertumbuhannya sehat, tetapi produksinya jauh di bawahnya. Jadi mungkin baru 5 sampai 6. Tapi nanti setelah kita 4-5 tahun berbudaya organik, itu nanti baru bisa menyamai dengan konvensional gitu. Ya, beras organik kita ini sudah tersertifikasi, kemudian kita di dalam negeri sudah izin edarnya sudah ada. Yang paling banyak Jabodetabek gitu ya. Itu hampir satu hari seminggu bisa kita kirim 3 sampai 5 truk. MD dimulai sejak tahun 2007, yang dimana sebelumnya itu sebagai Mutiara Dewi. Seiring berjalannya waktu dan adanya kebijakan dari PT Wahana Mutiara Agromedika, maka dari itu MD lebih dikenal dengan brand MD Organik. Proses produksinya mulai dari beras datang, kemudian ada proses blower atau penyipasan, di mana bertujuan untuk memisahkan beras dari gabah dan batu. Setelah itu ada proses penimbangan, siling pertama, vakum, siling kedua. Setelah itu beras kita masukkan ke plastik kemasan dan penyempurnaan siling, dan beras siap kita distribusikan. Karena dengan memasarkan hasil pertanian organik, kami secara tidak langsung membantu membudidayakan pertanian organik. Yang kami harapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat. Ya, harapannya memang pemerintah itu segera untuk merubah sistem pertanian masyarakat ya. Lebih-lebih nanti bisa disalurkan lewat kelompok-kelompok tani itu lebih-lebih dari ya pemerintah setempat, nanti dikoordinir dan terus nanti sampaikan kepada kelompok-kelompok tani itu saya kira bisa. Balik lagi untuk konsumen yang bijak, karena untuk organik satu mereka harus memiliki sertifikat organik Indonesia pada kemasan, karena memang di situ sudah tertera logo organik Indonesia, bahwa itu menunjukkan produk itu sudah organik. Kita kan budidaya tanaman sehat, otomatis kalau kita makan itu kan juga makanan yang sehat. Paling tidak itu kita harus memperbaiki lebih kepada eco-friendly gitu. Nah, jadi jangan kita rusak, tetapi kita harus memperbaiki untuk diwariskan ke anak cucu.